Tapi kadang-kadang orang Islam itu kalau disuruh makan babi itu betul-betul nggak mau. Nggak, wis haram ini. Quran jelas mengatakan ini haram. Tapi kalau uang hasil mencuri, tapi kalau uang hasil mencuri, tapi kalau uang hasil mencuri mau. Padahal akibatnya itu lebih besaran daripada mencuri, itu lebih besar daripada makan yang asli haram. Kenapa? Karena mencuri itu kan melukai atau menyakiti hati orang lain. Ayaku nama kuluhu wa masyrobuhu halalan. Hendaknya yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu halal. Ya. Makanya kemudian kita bagikan ini fauna, fikih fauna, ini merupakan lanjutan yang kemarin ya. Bahasan yang kemarin yang kita makan, yang kita konsumsi harus betul-betul halal. Lah haram di sini ada dua. Ada dua. Satu, haram karena kaifiyah, tata cara perolehannya. Yang kedua, zatiyah, zatnya itu memang haram. Nah, yang kita fotokopi ini fikih fauna itu zatnya memang haram sehingga diapakan wis tidak bisa. Umpamanya anjing lek dimasak begini halal tidak bisa. Sekali haram ya haram sudah tidak bisa diapa-apakan. Kalau zatnya itu apa? Barangnya memang yang haram itu sudah tidak bisa dikelola bagaimanapun. Tapi kalau yang haram itu kaifiyah, tata cara perolehannya, nah ini bisa bolak-balik nanti bisa berkembang. Artinya apa? Tata cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dapat rezeki dari mencuri, dapat rezeki dari korupsi, dapat rezeki dari apapun, dari kegiatan-kegiatan yang tidak halal. Itu berarti rezekinya menjadi haram. Tapi kadang-kadang orang Islam itu kalau disuruh makan babi itu betul-betul nggak mau. Nggak, wis haram ini. Quran jelas mengatakan ini haram. Tapi kalau uang hasil mencuri mau. Padahal akibatnya itu lebih besaran daripada mencuri, itu lebih besar daripada makan yang asli haram. Kenapa? Karena mencuri itu kan melukai atau menyakiti hati orang lain. Nah, menyakiti orang Islam, kita menyakiti hati orang Islam sekali saja itu dosanya lebih besar daripada kita menghancurkan Ka'bah 70 kali. Artinya begini, coba umpamanya pada saat ini ada orang merobohkan masjid. Itu ya apa pikiran kita itu? Itu orang ya apa ya kira-kira? Wah, itu kan orang yang jahat, orang yang ono wong kok ngerobohno masjid. Apalagi kalau yang dirobohkan itu Ka'bah. Apalagi sampai 70 kali. Loh, itu masih besaran ketika kita menyakiti hati orang Islam. Menyakiti hati orang lain. Nah, mencuri dan lain sebagainya itu kan salah satu bentuk menyakiti. Jadi kalau umpamanya mencuri ini yang kaifiyah. Saya mencuri ayam tetangga saya. Berarti ayam itu bagi saya haram. Kenapa? Karena hasilnya mencuri. Ketika ayam itu saya jual ke bakul, berarti ayam itu bagi bakul halal. Uangnya, hasil itu bagi saya haram. Jadi bisa berbolak-balik kalau yang kaifiyah tata caranya itu yang haram. Tapi kalau yang sudah ini khomer umpamanya minum-minuman keras, ya sudah halal di bagaimanapun ya tidak bisa. Ini umpamanya apa itu? Jangkrik umpamanya ya haram ngono ae. Tidak bisa diapakan. Lek di botok ya apa? Nih. Jadi oleh sebab itu Islam itu sangat
melarang umatnya untuk memakan barang yang haram. Makanya dalam Al-Quran kulu minat thayyibati, kemudian apa? Wa'malu sholihah. Ya. Pertama perintahnya itu kulu minat thayyibat. Makanlah barang-barang yang baik. Kebalikan baik itu al-khobisat, yang jelek. Semuanya yang tertulis ini rata-rata khobisat. Barang yang cemer, yang menjijikan, yang jelek. Dan yang baik itu namanya thayyibat. Kita disuruh makan barang yang baik. Setelah kita makan yang baik, maka baru wa'malu sholihah, beramallah amal soleh. Itu satu rangkaian, tidak bisa dipisahkan. Ketika orang itu makan barang yang baik, yang halal, maka pasti pekerjaannya itu baik sa'an aba. Mau tidak mau, yang dikeluarkan itu mesti baik. Tapi sebaliknya, kalau yang dimakan itu haram, maka pekerjaannya yang keluar dari anggota badan itu ya haram. Amalannya itu amalan yang haram. Sa'an aba, sengaja maupun tidak. Oleh sebab itu Islam betul-betul menjaga jangan sampai makan itu barang yang haram. Nah kalau dulu nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Orang yang nggak tahu itu nggak ada hukumnya. Jadi apapun yang kita lakukan pada saat nggak tahu nih loh. Jahiliyah. kok nemen bahasa. Pada saat kita masa jahiliyah nggak tahu hukum, itu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Iku guse iku. Iku guse iku. Tambah kaget loh, guse kok ngono modele. Anak kiai ini ternyata kelakuannya luar biasa sudah. Angkuh. Kelihatan betul keangkuhannya itu. Nah, begitu kiainya ini keluar karena sudah terkenal wali, melihat jamaahnya ini heran. Kenapa? Sampai jangan heran. Itu tadi anak saya itu. Itu tadi anak saya. Kenapa kok anak saya jadi seperti itu? Ternyata begini ceritanya. Dulu ketika saya seneng-seneng tirakat, itu saya itu sampai kelaparan sehingga tetangga ini ada yang tahu saya belum makan berhari-hari. Kemudian dikei sodako oleh tetangganya, ternyata tetangganya itu pekerjaannya ada yang kurang benar. Ya, kira-kira dagang ambek dodol togel apa-apa ngono kira-kira. Pokoknya ada yang kurang benar. Rizkinya yang masuk ini ada yang kurang benar. Lah yang kurang benar itu ternyata dikasihkan sebagiannya kepada sang kiai itu, dikasihkan makan. Setelah makan dikasih rezeki yang kurang benar tadi itu, ternyata syahwatnya ini timbul. Loh, ndelok bojone langsung kumpul dengan istrinya. Lah, kumpul saya dengan istrinya itu kemudian jadi anak itu tadi. Artinya apa? Makanan itu pengaruh ternyata sampai besar. Itu makanan yang haram itu pengaruhnya mentalnya kepada anak itu apa mana anaknya sangune haram. Itu kono susu toko duit haram. SPP ini haram, tuku berasnya haram. Haram kabeh. Wah, iki dadi anak gak mateni wong tua untung. Loh iya, gak mateni wong tua untung. Artinya apa? Harus betul-betul kita jaga supaya kita tidak memakai barang yang haram. Itu yang masuk dalam perut kita makan. Bagaimana yang nempel dengan kita, baju, pakaian? Disebutkan dalam satu hadis ada orang itu beli pakaian seharga kalau sekarang katakanlah 100.000. Baju takwa 100.000. Ternyata dia hanya punya uang 95.000. Berarti kurang 5.000. Yang 95 ini duit asli. Oleh nyambut gawe dewe asli halal. Tapi yang 5.000 ini tidak jelas ini duit siapa yang 5.000 ini. Pokoknya uang yang tidak halal. Nah, ketika baju itu dipakai,
dipakai sholat, maka selama baju itu dipakai sholat, maka tidak sah. Kenapa? Karena masih ketempelan barang haram. Makanya kemudian supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, ya harus betul-betul halal. Sodako pun dengan barang haram ya tidak diterima. Ini ceritanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu namanya kan Raden Said ya. Kemudian terkenal dengan sebutan Brandal Lokajaya. Brandal nih. Mau saiki ngono tatune wis awak. Top Brandal tingkat nasional sudah. Bukan kampung, bukan preman kampung. Nasional. Akhirnya ketemu dengan Sunan Bonang, setelah diberikan pengertian-pengertian, tobat. Kemudian ditanya, kenapa kamu sampai merampok dan lain sebagainya. Iya, saya ingin punya uang dan uang itu saya sedekahkan, kan begitu. Uang yang hasil ngerampok itu kan tidak dimakan sendiri oleh Lokajaya ini. Dibagi-bagikan fakir, miskin. Itu kalau film apa jenenge? Robin Hood ya. Robin Hood. Itu kan ngerampok tapi dibagikan. Katanya Sunan Bonang, kamu itu ibaratnya seperti mencuci baju yang kotor dengan air kencing. Artinya apa? Tidak tambah bersih, malah tambah najis dan kotor. Artinya sodako dengan menggunakan uang yang haram, ibaratnya seperti apa? Sodako mencuci baju dengan air kencing. Tapi kemudian karena dirumat oleh Sunan Bonang, lho iso dadi wali hari. Iki berarti sing ampuh gurune. Berandal iso dadi wali ku berarti sing ampuh gurune. Begitu. Lek gurune gak ampuh ndak bisa. Ampuh saking ampune kira-kira suwuke Pak ya. Guru biyen lek ngajar kan mbek suwuk, Pak. Tidak sekedar wejangan. Lek luput sembur wis bahaya. Ana wong kok luput sembur. Iku alamat itu. Jadi ada 3 yang supaya amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. 1, ingat amal harus diilmoni. Kemudian jangan sampai makan atau memakai barang-barang yang haram. Kemudian yang ketiga, ikhlas ketika beribadah. Insya Allah dengan ketiganya ini amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.